105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2 di jam 8 pagi kita ngomongin soal finansial ya. Karena kalau kita misalnya jadi anak muda tapi finansial kita masih berantakan, aduh, jangan sampai dah tuh kita itu punya masa depan yang nggak cerah gitu ya. Hanya karena kamu nggak bisa ngatur uang, guys. Oke. Sudah datang seseorang yang pastinya kayaknya sudah mewakili banget untuk kamu tahu ya, istilahnya kamu bingung cari orang kira-kira siapa yang bisa membantu atau mungkin juga ngasih solusi tentang finansial kamu. Sekarang nggak perlu, udah ada orangnya, ahlinya banget dari Pro 2, teman Pro 2. Ada Kakak Putu Agus Gandhi Griastana SEMM. Selamat pagi Kakak. Halo, selamat pagi. Ini nih ahli finansial nih. Waduh, dokternya finansial. Nah, bisa dibilang kayak gitu. Walaupun semoga aja cepet dokter ya. Astaga, siap-siap. Nah, ini finansial cerdas. Ini salah satu bekal anak muda sebenarnya yang harus dipunya ya untuk di zaman sekarang. Karena semakin banyak barang yang kita tahu, teknologi makin maju, makanan makin enak-enak dan juga beragam banget. Tapi kita nggak bisa ngatur nih dari sisi gaji misalnya. Gen Z gaji dengan kehidupan sehari-hari itu kadang-kadang sampai pinjol, sampai ngutang kemana-mana hanya gara-gara untuk for lifestyle, itu kan berabe ya Kak ya. Susah kalau begitu. Makanya kalau misalnya kita ngelihat dari sisi itu kan finansialnya berarti masih acak-adul gitu ya. Benar banget. Fenomenanya tuh itu yang zaman sekarang yang ada gitu ya Kak ya. Nah, seperti masalah yang kita tahu, banyak anak muda yang dia sudah bekerja tapi tetap pinjol. Masih juga ngutang di mana-mana, masih juga ada ya pay-later lah gitu ya. Nah, ini jadi permasalahan. Bagaimana tanggapannya Kak Gandhi setelah melihat fenomena anak muda yang susah dengan finansial mereka gitu? Oke, jadi terkait dengan hal tersebut sebenarnya banyak anak muda yang mengalami, bahkan menurut data hampir 70% dari pinjaman online di Indonesia itu berasal dari Gen Z. Gen Z? Iya, benar, Gen Z. Jadi itu merupakan suatu fenomena yang mungkin jarang terjadi di negara lain, tetapi di negara kita karena saat ini Gen Z itu dengan adaptasi teknologi yang baik sehingga mereka memiliki akses untuk mengakses pinjol dan yang lainnya. Nah, ini yang menyebabkan potensi terjadinya seorang Gen Z terjerat pinjol itu lebih besar. Di samping itu, karena mereka tidak dibekali dengan ilmu literasi keuangan yang baik, sehingga dalam mengatur cash flow dan budgeting dalam setiap harinya menjalani aktivitas, mungkin berbelanja kebutuhan sehari-hari, itu tidak terkontrol dengan baik. Nah, inilah penyebab utama sebenarnya Gen Z banyak yang terjebak pada pinjol dan juga judi online, bahkan karena mereka ingin mendapatkan uang secara instan tanpa bekerja. Jadi mereka mengharapkan suatu hal yang lebih dengan effort yang sedikit begitu. Jadi mereka memenuhi lifestyle seperti yang tadi Kakak jelaskan tersebut. Jadi mereka hanya ingin lifestyle-nya berada di atas, tetapi tidak memperhatikan dari segi budgeting itu kita sampainya lifestyle-nya di mana. Jadi sebenarnya dalam literasi keuangan ini kita harus mengukur dulu seberapa besar lifestyle yang bisa kita terapkan di hidup kita. Jadi masing-masing orang memiliki preferensi yang berbeda. Tidak bisa disamaratakan ataupun dikonsistenkan sama seperti yang lainnya. Maka inilah yang menyebabkan karena ego biasanya ya kayak Gen Z itu kan egonya tinggi. Apabila misalnya teman circle dan sebagainya itu memiliki barang A, jadi kita ingin ikuti gaya tersebut. Padahal kalau kita cek misalkan kalau dari segi finansialnya mereka masih belum mencukupi untuk sampai di lifestyle-nya demikian. Maka dari itu inilah permasalahan yang terjadi di Gen Z, sehingga dia berpikir bahwasannya oh kenapa ya, padahal saya setiap harinya berbelanja mungkin tidak terlalu banyak dan sebagainya, tetapi hal-hal kecil lainnya yang mungkin sekiranya bisa dibilang bocor alus Kak ya, kalau tanda kutipnya bocor alus, mungkin yang nongkrong sehari-hari, beli kopi 1-2 kali, mungkin tidak akan terlihat pada setiap harinya. Tetapi kalau kita misalnya belajar untuk mencatat keuangan kita, pengeluaran kita, di akhir bulan apabila kita sudah budgeting, mungkin kita akan syok Kak. Bahkan harga kopi yang 35.000, 50.000 per hari mungkin tidak terlihat, tetapi apabila kita sudah diperhitungkan sampai akhir bulan, itu akan menjadi nilai yang fantastis. Bahkan kadang lebih besar daripada pengeluaran bulanan yang bisa dikatakan sebagai kebutuhan primer mereka. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan sebenarnya bagi Gen Z apabila dia ingin merubah dari segi pola finansial yang lebih baik. Nah, sebenarnya itu sih yang sangat
penting kita bahas sebenarnya kayak sebagai generasi muda sebenarnya kalau misalnya kita bisa mengatur keuangan kita itu bagus banget teman Pro 2. Tapi kita ngelihatnya di sini dengan adanya banyak bukan banyak gangguan sih ya, bukan juga banyak godaan, Iya, tapi iya. ini bagaimana kita bisa ngaturnya sebenarnya. Iya kan? Kayak contoh kayak beli kopi. Aku satu hari tuh nggak bisa nggak ngopi gitu ya. Tapi posisi gaji pas-pasan. Mau ngopi di coffee shop. Iya, benar-benar benar-benar. Itu kan Bagaimana? istilahnya kayak gambarannya 35.000. Itu sekali 30 hari aja, satu kali ngopi satu hari gitu. Iya, iya, iya. Itu benar. berapa tuh? Kalau Udah hampir dikali, ya hampir 1 juta. 1 juta. Misalnya gaji cuma UMR, itu setengah gaji udah habis untuk Sudah habis. ngopi tuh. Bahkan mungkin di pertengahan bulan sudah pinjol lagi. Nah itu dia. Belum lifestyle yang lain, belum kebutuhan secara primernya dan belum Lain kasih ke halnya orang tua dan kebutuhan, iya. Iya benar itu. Itu yang jadi masalah untuk sekarang. Gitu. Benar, benar Dan banget, itu Kak. kebanyakan kayak gitu. Gimana Benar nggak pinjol? Gimana nggak judi online? Dengan cara yang seperti itu mereka mencari jalan untuk bisa mendapatkan uang tambahan dari apa yang mereka lakukan gitu. Oke, kalau tanggapan dari saya sebagai akademisi ya melihat fenomena ini, sebenarnya Gen Z itu sudah mulai memprioritaskan apa yang bisa mereka lakukan. Mungkin salah satunya adalah berpikir lebih produktif daripada mungkin hanya berpikir secara konsumtif. Kenapa demikian, Kak? Karena apabila kita misalkan mampu bekerja secara produktif, mengembangkan skill dan yang lainnya, mungkin ikut seminar dan sebagainya, investasi dari leher ke atas kita anggapnya itu mungkin bisa menjadi suatu hal yang bisa diikuti oleh Gen Z. Jadi Gen Z itu tidak terjebak pada hal-hal yang konsumtif saja, tetapi juga bisa menaikkan dari skill mereka, adaptasi terhadap lingkungan saat ini, apalagi banyak ya yang gangguan-gangguan yang datang di finansial tentunya di negara kita. Nah, ini menyebabkan Gen Z semakin terhimpit akibat ekonomi. Ditambah penghasilan yang dikatakan misalnya hanya UMR dan sebagainya. Nah, inilah saatnya pengembangan skill agar kita bisa menaikkan income kita. Sehingga pada saat kita misalnya pemenuhan sandang pangan papan itu tidak lagi harus berpikir 2 kali. Dan juga apabila kita tidak bisa mungkin karena seperti kakak tadi dijelaskan bahwasanya kita nggak bisa nggak ngopi satu hari, tetapi itu kan bisa diatur. Apakah misalnya ngopinya nggak harus di tempat coffee shop, yeah. atau mungkin bisa kita hanya membeli kopi bulanan dengan cara mungkin menstok di rumah dan sebagainya dengan rasa yang sesuai dengan yang kita preferensi kita sendiri. Jadi itu kan akan menekan budget yang seharusnya keluar lebih banyak. Mungkin nongkrongnya frekuensinya misalnya dalam 1 bulan itu 15 kali, kita kurangi deh dulu perlahan-lahan selama beberapa bulan gitu, misalnya 1 bulan 10 kali dulu, terus nanti diturunin sesuai dengan bagaimana adaptasi kita terkait dengan misalnya dari segi prioritas begitu. Jadi jangan semuanya dilakukan sesuai dengan keinginan. Jadi kita harus memang benar-benar memprioritaskan apa yang bisa kita perhemat lagi agar lebih efektif dalam kita juga menikmati hidup begitu. Jadi tidak usah harus seprugal itu, tidak, tetapi kita hanya membatasi bagaimana agar kita tetap pada jalurnya, konsistensinya, dan juga kita tetap bisa menikmati kebahagiaan yang ada begitu, Kak. Benar sih sebenarnya. Kalau temanya adalah ngopi, kamu misalnya ada kata-kata ya, walaupun sebenarnya agak bullshit ya ngomongnya, kalau misalnya tanpa kopi itu kita merasa nggak hidup, atau mungkin juga bisa satu hari tanpa ngopi. Sebenarnya kalau kamu itu mau sedikit menurunkan ego, cukup beli kopi saset atau mungkin juga kopi yang Benar banget. bisa bulanan seperti kata Kak Gadi tadi. Istilahnya beli yang bulanan, ya udah satu hari langsung seduh di rumah, kamu udah bisa minum gitu guys, dengan modal 6.000 doang. Benar itu udah banget, bisa. benar banget. Jauh dong 35.000 sama 6.000 Jauh banget per bulan. Jadi kan Iya bisa kan? menghemat untuk kita prioritaskan ke yang lebih penting lainnya. Benar. Ini kan masalahnya gengsinya. Gengsi yang gengsi ya. Ini yang jadi ini yang Namanya jadi pun masalah. hampir berkesinambungan ya, Kak. Iya, makanya inilah yang menjadi prioritas sebenarnya untuk kita tahu untuk masalah finansial guys. Jadi kalau dari hal ngopi aja kita bisa belajar kalau sebenarnya itu bisa sederhana, walaupun kamu itu bukan ngopi, istilahnya ngopi bukan nyari rasa, bukan nyari keperluannya kamu ngopi, tapi kamu nyari vibes dan juga Benar banget, Kak. gengsinya sebenarnya Benar, untuk benar. membeli dari 35.000 itu guys. Exactly. Nah, ini yang jadi masalah. Nanti kita akan bahas gimana sih solusinya sebenarnya ya Oke. untuk bisa mencapai mungkin finansial yang lebih baik lagi untuk Gen Z. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Spada.
Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting, fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, Strateginya terus gimana ya untuk bisa mendapatkan finansial yang baik gitu. Jangan sampai kita boncos mulu hanya karena satu barang atau satu lifestyle yang menurut kita itu sebenarnya kamu bisa nabung tapi kamu nggak bisa gara-gara menutupi itu gitu. Oke Kak, jadi kan permasalahan kita tadi sudah kita jelaskan tadi sama kakaknya terkait dengan hal tersebut dari ego dan sebagainya. Ditambah lagi saat ini juga penurunan nilai rupiah dan ada geopolitik dan sebagainya mengganggu kebutuhan kita karena adanya inflasi, kenaikan barang yang berturut-turut. Jadi tips yang bisa saya berikan kepada Gen Z dan juga masyarakat luas yang ada mungkin di Buleleng ya kita khususkan, yakni yang pertama adalah mulai memprioritaskan dulu Kak mana kebutuhan dan juga harus melihat kembali nih agar keinginan misalnya yang dulu misalnya belum kita lakukan ya di hold dulu. Nah, Di hold iya. dulu gitu. Pelan-pelan kita coba mulai prioritaskan kebutuhan terlebih dahulu, sandang pangan papan tersebut, Iya. kebutuhan primer lah, dan kebutuhan sekunder ini bisa dijauhkan dulu. Mungkin belum saatnya untuk saat ini, tetapi kalau sudah perbaikan ekonomi, keuangan sudah mulai baik, nanti baru kita balik lagi untuk memenuhi keinginan sekunder yang kita inginkan. Itu tips yang pertama. Yep. Yang kedua adalah kita saat ini Kak ya, tadi kan sudah banyak nih cash flow kita, ceritanya beli kopi dan sebagainya. Nah, ini mulai kita harus atur kembali cash flow kita. Artinya apa? Perputaran uang yang ada di diri kita terima gaji. Jadi kita harus budgeting, bukan menyisakan tetapi menyisihkan Kak ya. Ya. Menyisihkan. Jadi kita menyisihkan di awal, kita budgeting berapa yang harus kita gunakan untuk kebutuhan primer, berapa kita untuk ditabung atau diinvestasikan, itu harus kita mulai dari sekarang. Kalau saya itu sering mengedukasi rekan-rekan mulai dari mahasiswa, Gen Z dan juga masyarakat umum adalah kita pakai aja deh rumus paling sederhana, ya ini 50 30 20. 50% untuk kebutuhan, 30% untuk kita keinginan mungkin entertain dan sebagainya, dan 20% kita jadikan sebagai alat investasi atau instrumen investasi agar kita di masa depan masih bisa untuk menikmati hidup dengan cara yang lebih baik. Nah, itu tips kedua. Sedangkan tips ketiga Kak, ada juga kembali lagi karena kita semua tahu tidak semua orang memiliki keniscayaan tanpa hutang kayak, tapi ada orang yang memang sudah memiliki hutang berjalan dan sebagainya. Ditambah saat ini suku bunga mulai naik kan kemarin dari Bank Indonesia ke 5,25%. Jadi ini akan mempersempit kembali bagi orang yang sudah memiliki hutang, sehingga dia pembayaran cicilan akan tentunya lebih besar. Nah, inilah yang saya ingin berikan tipsnya adalah perhatikan hutang yang sudah kita lakukan. Bagaimana caranya agar cash flow kita tetap bisa mengcover hutang tersebut. Kalau tidak bisa, misalnya kita memiliki berapa hutang, kita breakdown. Berapa sih bunga yang paling terbesar dari hutang-hutang yang kita lakukan? Kita selesaikan dari hal yang paling terbesar untuk bunganya terlebih dahulu, baru kita lagi mengatur kembali bagaimana cara kita untuk menambah kembali produktivitas sehingga mendapatkan income lebih untuk membayar hutang dan bisa mengcover kebutuhan primer. Kalau hutang sudah selesai dan sebagainya, baru kita lanjut ke tips selanjutnya, yakni
agar kita lebih produktif kembali Kak. Hilangkan dulu deh hal-hal yang mungkin berbau konsumtif. Misalnya saya pingin A, pingin B, itu barang ini lucu, barang ini bagus. Kita hold dulu, jangan berpikir demikian dulu. Di tengah situasi geopolitik dan misal inflasi yang ada di negara kita ini, kita harus benar-benar memperhatikan apa sih yang bisa kita lakukan. Kita harus lebih produktif lagi dengan salah satu cara mungkin yang tadi saya sempat sampaikan, yakni belajar skill baru, ikut seminar, tambah relasi dan segalanya, sehingga kita nanti di sana akan mendapatkan peluang Kak. Karena biasanya peluang tersebut datang apabila kita sudah siap. Nah, keberuntungan itu sebenarnya faktor dari kedua hal tersebut, yakni keberuntungan dan kesiapan. Kalau kita sudah match keduanya, itu akan mudah sekali dalam kita meng-earn income yang ada di sekeliling kita, dan itu merupakan potensi kita sebenarnya. Selanjutnya, yang paling penting adalah tadi kan ada porsi 20% dari penghasilan tersebut kan untuk investasi Kak ya. Investasi itu tetap penting, namun kita harus realistis di zaman ini. Kenapa demikian? Karena banyak kan investasi bodong dan sebagainya. Nah, dengan kemampuan kita tadi itu belajar lebih produktif dan meningkatkan skill, jadi kita tahu nih gimana sih investasi bodong, apa sih penyebab-penyebabnya kita bisa terjerumus ke sana. Oh, ternyata karena keuntungan sesaat. Oh, karena kita ditawari oleh dengan modal yang kecil tapi kita bisa menghasilkan yang besar. Itu tidak mungkin di dunia investasi Kak. Jadi hal tersebut bisa kita hindari dengan bekal ilmu dari literasi keuangan, tetapi kita realistis bahwasanya investasi itu harus bertahap. Makanya saya selalu bilang bahwasanya lakukanlah investasi sedini mungkin agar kita di tua nanti itu akan ada namanya teori compounding interest. Artinya bunga berbunga, investasi dilakukan sejak awal. Semakin lama kita bisa berinvestasi, semakin cepat kita bisa untuk memantapkan berapa sih sebenarnya uang yang ingin kita kumpulkan di masa tua nanti. Demikian. Terus ada yang keenam, yang paling penting adalah kita harus mencintai produk lokal dalam berbelanja. Di tengah dinamika saat ini, kenapa saya merekomendasikan untuk membeli produk lokal, karena kita supaya ekonomi di dalam negara kita itu makin kuat Kak. UMKM terjaga, jadi kan uang yang berputar di masyarakat itu tetap stabil. Apabila ini bisa dijaga, maka saya rasa krisis bagaimanapun akan bisa terlewat, karena keniscayaan kita sebagai negara konsumtif Indonesia ini ya, sebenarnya peluang pasarnya bagus sekali bagi para UMKM. Nah, tinggal bagaimana menjadarkan masyarakat agar dia mau berbelanja produk lokal. Jadi kita itu saling berkesinambungan. Jadi produk lokal dibelanjakan oleh warga lokal, nanti kan produk lokal atau dimiliki owner tersebut berbelanja kembali kan di dalam masyarakat, sehingga ini akan menjadi hal yang bagus sekali secara berkesinambungan dan juga pertumbuhan ekonomi semakin baik. Jadi itu Kak ya, terkait dengan tips yang bisa saya berikan kepada masyarakat dan juga Gen Z. Oke. Dari tips itu kita ngelihat ya banyak apa ya istilahnya permasalahan jadi di situ ya. Benar, tapi benar, pada pokoknya cuma satu, gengsi. Gengsi, benar Kak. Kayak produk lokal, lah kita lebih banyak brand luar. Padahal produk lokal tidak kalah bagus. Bener. Semua yang saya pakai, bahkan produk lokal dari baju, celana dan sebagainya, ternyata lebih nyaman dipakai produk lokal dan harganya juga lebih murah. Itu kan menjadi suatu hal yang bisa dijadikan sebagai kualitas produk kita itu tidak kalah saing sebenarnya. Cuman karena gengsi, mungkin karena berpikir bahwasanya jika produk luar saya dianggap menjadi lebih punya gitu. Punya pride mungkin ya dan sebagainya, padahal tentunya tidak. Dan produk lokal ini juga saya lihat sekarang kan sudah mulai memiliki kepercayaan lah bagi orang-orang lokal, mulai percaya akan produk diri sendiri, sehingga kita apalagi saya sebagai akademisi dan yang lainnya mengkampanyekan agar produk lokal lah yang dipakai untuk kita misalnya dalam berpakaian, menggunakan mencari makanan dan sebagainya, itu untuk kebutuhan kita. Begitu Kak. Bener sih, sebenarnya kayak gitu sih. Permasalahannya adalah di gengsi kita. Masalah ekonomi ini selain gengsi kayaknya hampir nggak ada ya. Benar banget Kak. Masalah hutang piutang gengsi juga. Gengsi juga, kecuali kayak mungkin karena ada alasan medisin, misalnya sakit dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita ngeliat anak muda yang seharusnya ya tidak berhutang di posisi dia tidak perlu, itu masih banyak loh. Istilahnya dia berhutang, kalau untuk motor karena untuk kerja, untuk sekolah dan sebagainya. Benar banget. Tapi kalau hutang handphone, nah ini yang agak masalah ya. Nah ini sih yang menjadi sebenarnya problematik kita di sini. Iya makanya. Sedangkan itu HP misalnya harus IP,
Iya kan? benar, iya kan. Tapi harus IP untuk apa? Gengsi juga. Benar, padahal dari segi kegunaan, efektivitas juga sama saja sebenarnya dengan handphone Ada sebelumnya fenomena lain. mungkin. Ya makanya sebenarnya permasalahan itu kebanyakan di situ gitu. Kalau Kebanyakan di sisanya situ. gaya hidup, misalnya tas atau apa, produk lokal banyak banget. Banyak banget yang bagus-bagus. Bagus-bagus. Cuma karena ego. Nah, itu Benar. lagi. Nah, Iya. ini udah kebuka banget dari tips yang disebutin tadi Kak Gadi tadi, kelihatan banget istilahnya dari Gen Z kita di Indonesia ini masih terkontaminasi sama si gengsi. Gitu ya. So, itu sebenarnya hal yang mungkin dari secara mentality ekonomi itu harus diperbaiki dulu ya Kak ya. Exactly, benar banget Kak. Jadi ini sebenarnya mental kita bagi Gen Z ini bagaimana cara menciptakan, mungkin mengkampanyekan agar Gen Z ini mulai lahir dari produk lokal lah. Semua produk lokal yang bagus dan sebagainya itu bisa didukung oleh pemerintah tentunya Nah, ya. Jadi untuk Gen Z ini agar bisa mencintai produk lokal kembali. Jika misalkan pun ada produk luar dan sebagainya, itu bisa di-compare dengan produk kita apabila hal tersebut misalnya tidak terlalu menonjolkan dari segi kualitas, desain dan sebagainya. Saya rasa produk lokal menjadi pilihan utama seharusnya. Nah, Iya benar. turunin sedikit gengsinya, kita mali lihat potensi-potensi lokal, mana yang bagus, mana yang bisa kita gunakan. Jadi sebenarnya itu sudah menjadi langkah awal kita Kak ya, untuk menjadi finansial lebih baik lagi. Itu aja sih sebenarnya Kak, karena Benar. Gen Z ini ya harus menurunkan ego tentunya dan juga bergayalah sesuai dengan kapabilitas Anda. Ya, sebenarnya kayak gitu sih. Karena apa, kalau misalnya kita ngeliat dari sisi FOMO-nya, ini yang jadi masalah juga. Benar. FOMO back to gengsi. Ya, Nah, tapi ya kalau benar, misalnya kita FOMO-nya itu bagus untuk brand lokal, itu good banget sih Good banget, sebenarnya ya. benar-benar. Kayaknya perlu konten kreator nih, ya mungkin istilahnya konten kreator atau mungkin juga dari segi pemerintah juga berkolaborasi untuk bisa menekan UMKM ini biar maju ya, Itu biar solusi diikutin yang juga bagus sama sekali. Benar. sama anak muda gitu ya. Itu sih Nah, solusi yang efektif. sedikit mungkin sebelum kita closing. Nah, ini permasalahan adalah dari sisi marketplace. Oke. Nih marketplace kan anu juga ya, Iya. salah satu yang terkontaminasi Salah juga satu gitu. yang Ini ada. finansial kita tuh terganggu sama itu juga. Barang murah. Benar. Yang pertama barang murah. Tapi sebarang murahnya mereka itu egonya ada lagi nih. Check out nggak bisa satu barang untuk sesuai dengan gaji mereka atau mungkin juga penghasilan mereka. Ini Iya, Kak, iya. apapun bisa 10. Benar. Bahkan setiap hari bisa datang paket 1. Nanti atau pada saat scroll simpan dulu di keranjang, nanti check out kembali pada saat sudah banyak gitu Iya. misalnya dan sebagainya. Itu dia. Nah, ini adalah pengaruh mungkin dari kemudahan akses teknologi Kak ya terkait dengan hal tersebut. Sebaiknya mungkin langkah ekstrim yang bisa dilakukan adalah yang pertama jelas misalnya menghapus apps-nya atau yang Yang paling gampang yang ya. paling gampang yang Oke. paling ekstrim. Jadi kita nggak harus lihat terus barang yang kita inginkan dan sebagainya. Ya. Tetapi sebenarnya balik lagi adalah kepada kita bisa mengontrol diri sendiri untuk bagaimana cara kita bisa menjagalah batas minimum kita untuk berbelanja dan sebagainya. Itu sebenarnya yang diperlukan. Kembali lagi ada faktor psikologi kita kayak Ya, benar. sebenarnya kalau kita bisa untuk menghold itu semua itu tidak akan jadi masalah, tetapi ini menjadi permasalahan karena kita terkadang tidak bisa menahan. Nah, bagi saya misalnya kalau memang kita agak sulit menahan hal tersebut, kita ajak deh seseorang atau partner, mungkin pasangan kita dan sebagainya untuk saling mengingatkan. Nah, itu tips yang paling sederhana untuk saling mengingatkan bagaimana kita menjaga cash flow. Misalnya kita ada batasan minimum untuk berbelanja. Ya. Jadi kalau sudah nilai maksimumnya segitu, ya nggak usah belanja lagi begitu ya. Jadi tetap cash flow kita terjaga. Atau cara paling ekstrim tadi nggak apa-apa dilakukan kalau itu memang kita ingin komitmen. Jadi hapus saja apps-nya. Jadi kita nggak usah dah belanja dulu, nanti pada saat kita perlu banget baru kita download lagi apps-nya, nggak masalah seperti itu. Tetapi ada baiknya adalah kita tetap aja untuk menggunakan, tidak masalah, belajar mengontrol dari segi mungkin konsumtif, ego dan yang lainnya. Itu saja yang perlu kita perhatikan sebaiknya. Challenge dirinya 21 hari tanpa belanja misalnya, itu bisa. Karena jika kita sudah melakukan 21 hari tanpa secara berturut-turut melakukannya, itu akan menjadi kebiasaan Kak. Jadi ini merupakan kebiasaan yang baik jadinya nanti ke depannya. Yes, benar banget. So, buat teman Radio ini jadi tantangan buat kita semua ya. Bukan hanya Gen Z, mungkin seluruh rakyat Indonesia harus bisa bagaimana caranya untuk mengatur finansial kita sebaik mungkin ya, di tengah kita lagi posisinya lagi istilahnya rupiah lagi anjlok-anjloknya nih ya. Benar banget. Posisi sekarang dari dolar, so kita bantu pemerintah juga untuk ya minimal kita jiwa konsumtif kita itu boleh, tapi untuk produk lokal ya kurangi untuk belanja di luar atau Benar mungkin juga dari sisi barang-barang luar ya. Dan kemudian jangan lupa untuk mengatur finansial kita. Oke, the closing statement untuk hari ini Kak. Oke, untuk ini pesan bagi para Gen Z dan juga masyarakat. Jadi kita dalam
mengukur kesejahteraan itu bukan dari gaya hidup Kak ya, Benar. tetapi kita mengukur kesehatan apabila kita mampu bertahan ketika ekonomi sedang sulit seperti sekarang. Nah, jadi tetap kita berpegang teguh bahwasannya apabila kita bisa untuk mengatur cash flow dan juga budgeting terkait dengan apa yang bisa kita lakukan dalam pemenuhan kebutuhan, itu sudah menjadi standarisasi kesejahteraan sebenarnya dalam hidup. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Kak. Terima kasih. Luar biasa banget Kak Gani, luar biasa. Yang pastinya kita ditampar banget ya kayaknya ya. Buat kamu yang suka belanja, buat kamu yang masih gengsi terhadap lifestyle gitu guys. Ingat ya, apapun yang kamu lakukan ya di bidang finansial, yang paling penting adalah investasi dan nabung ya, karena Benar itu yang sekali, Kak. bisa kita lakukan untuk bertahan hidup ke depannya. Terima kasih banyak Kak Gandhi. Terima Luar kasih. biasa banget ya. Yang pastinya kita dapat ilmu yang luar biasa. So, buat teman berdua jangan lupa untuk dilakukan nabung dan investasi. Thank you Kak Gandhi. Oke, terima kasih. Oke, itu dia teman berdua untuk waspada ya, yang pastinya luar biasa banget. Kita dapat pesan dari Kak Gandhi, jangan lupa untuk berinvestasi dan nabung dan untuk demi finansial yang lebih baik. Jangan kemana-mana, masih ada Gus Adi nemenin kamu yang pastinya sampai jam 10 pagi di Waspada. So don't go anywhere. Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang